Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa indahnya Ramadan TVRI, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Shaimin shaimat, mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah dan mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk menemani menjelang berbuka puasanya kita, mari sama kita ikuti kajian yang sangat luar biasa dalam program acara TVRI Indahnya Ramadan. Pada kali ini kita mengangkat topik tentang keutamaan 10 terakhir, tentunya di bulan Ramadan. Insya Allah akan disampaikan oleh Puan Guru kita, Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Ardiansyah LC MAG Hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau dan semoga Allah menjaga para ulama yang ada di Sumatera Utara, memberikan pencerahan di tengah-tengah umat. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kesibukannya Ustaz? Alhamdulillah makin padat Ustaz. Makin padat ya. Mudah-mudahan terus diberkahi oleh Allah Ustaz. Alhamdulillah. Sehat afiat selalu, panjang umur dan barokah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah mengundang keberkahan dari Allah taala, mari sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Qori'ah kebanggaan Sumatera Utara, yaitu Ananda Nadira Zahra. Nadira Zahra membacakan Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Kepada Nadira Zahra kami persilahkan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha suci Allah dengan segala firman-firman-Nya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada qari'ah kami yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menginspirasi kita semua dan semoga keturunan kita menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa indahnya Ramadan TVRI, sudah tak sabar rasanya kita mengangkat atau membahas seputar tentang keutamaan 10 terakhir tentunya di bulan Ramadan bersama Tuan Guru kita Al-Ustaz Dr. Ardiansah LC MAG Hafizahullah. Dan mari sama-sama kita dengarkan, kita menimba ilmu agama, mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semua dan untuk Tuan Guru kita tentunya. Ada apa saja di 10 terakhir dan yang bisa kita lakukan, insya Allah akan disampaikan oleh Tuan Guru kita. Kepada Tuan Guru kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Ustaz Jarod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan indahnya Ramadan. Pada kesempatan ini kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan 1446 Hijriah ini kita dapat bertemu kembali untuk membahas suatu tema yang sangat penting. Insyaallah kita sudah mempersiapkannya atau sedang mempersiapkannya, yaitu menyambut Ashrul Awakhir, 10 terakhir daripada penghujung Ramadan ini. Tentu kita sebagai hamba Allah menginginkan agar sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Tapi Allah takdirkan hanya bulan Ramadan dipilih, di mana kita dilipat gandakan amal ibadahnya, pahalanya, wabil khusus di Ashrul Awakhir. Nah, mengikut kepada sunnah Rasul SAW, para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita menemukan banyak sekali aktivitas Rasul SAW di Ashrul Awakhir itu bahkan meningkat-ningkat, ya, bertambah-tambah. Salah satu contohnya adalah hadis Rasul SAW yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW idza dakhala Ashrul Awakhir shadda izarahu wa ayqaza ahlah. Bahwa Rasul SAW, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apabila memasuki 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, maka Rasul SAW mengencangkan ikat pinggangnya dan membangkitkan keluarganya untuk menegakkan salat Qiyamul Ramadan atau yang kita sebut dengan salat tarawih dan diikuti dengan salat tahajud. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, berdasarkan hadis ini para ulama menjelaskan bahwa Rasul SAW begitu intensnya beramal ibadah, muhasabatun nafs, tilawatil Quran dan berbagai aktivitas yang lain selain daripada berpuasa di siang Ramadan, ya, beliau juga di Ashrul Awakhir ini lebih-lebih lagi bertambah-tambahlah amal ibadah beliau, dan itu menjadi sunnah, menjadi suri tauladan, contoh terbaik bagi kita. Di mana Rasul SAW begitu memasuki Ashrul Awakhir, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Maksud daripada dikencangkan ikat pinggang ini, kata para ulama, ada dua hal. Yang pertama, bahwa Rasul SAW ya, mengurangi makan. Ya, mengurangi makannya agar lebih dapat fokus beribadah. Sebab kalau perut terasa kenyang, apalagi terlalu kenyang, maka sulit untuk beribadah dan akan terbawa ngantuk. Yang kedua, para ulama mengatakan juga bahwa maksud daripada wasyadda idharah, bahwa Rasul SAW tidak berhubungan suami istri walaupun pada malam
bulan suci Ramadan. Kalau siangnya sudah pasti, karena itu diharamkan walaupun halal bagi kita, tapi pada malam harinya sesungguhnya halal. Namun di Ashrul Awakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu karena apa? Karena amal ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berada di masjid atau yang kita sebut dengan i'tikaf. Ya, artinya i'tikaf itu berlama-lama ya di dalam masjid, dan khususnya untuk Ashrul Awakhir masuk sejak malam 21 Ramadan dan baru keluar dari masjid ya, kecuali untuk kebutuhan yang sangat urgen, misalnya ke belakang makan ya, itu di malam takbiran. Inilah yang dimaksud dengan i'tikaf yang pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita paling tidak pernah sekali melakukan itu, apalagi begitu indah kalau kita laksanakan di masjid-masjid besar di kota Medan atau di kota dan kabupaten kita. Dan kalau kita memiliki rezeki, alhamdulillah bisa pula i'tikaf di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ya, ini salah satu amal ibadah yang besar yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Ashrul Awakhir ini. Nah, kemudian ya, selain daripada i'tikaf berlama-lama di dalam masjid adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di Ashrul Awakhir ini beliau mengajak keluarganya untuk menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan itu dengan salat tahajud. Makanya kalau kita lihat di Masjidil Haram ada salat tarawih ya. Setelah itu kira-kira jam 1 malam atau jam setengah 2 malam waktu Mekah dan Madinah itu dilaksanakan salat Qiyamul Lail, atau kita sebut juga selalu dengan salat tahajud atau salat Qiyamul Ramadan. Nah, ini jumlah rakaatnya 10 rakaat ya, merupakan tambahan daripada yang di salat sunat tarawih tadi. Artinya apa? Memfokuskan diri, mendekatkan diri, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala lewat media salat yang kita kerjakan, agar tentunya menyempurnakan daripada amal ibadah kita. Kalau di siang harinya kita berpuasa, maka pada malam harinya kita hidupkan bulan suci Ramadan itu dengan Qiyamul Ramadan, dengan melaksanakan salat tarawih, dan tentunya itu akan menambah pula aktivitas kita berada di dalam masjid. Nah, selain daripada itu, yang ketiga, amalan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di Ashrul Awakhir juga adalah tadabburul Quran, atau kita selalu sebut dengan tadarrusul Quran. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yatadarrusul Quran ma'a Jibril. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bertadarrus Al-Quran. Jadi tadarrus Al-Quran ini mekanismenya adalah satu membaca, yang lain mendengar. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mentasmi'kan atau mendengarkan bacaannya, dan yang mendengarnya adalah Jibril alaihissalam. Dari sini pula lah para ulama mengatakan bahwa membaca Al-Quran ini harus ada gurunya, belajar dengan guru. Ya, harus ada gurunya yang mengajarkan kita, ya, karena di dalam membaca Al-Quran ini ada tajwidnya. Ya, harus mengikuti tajwid. Tidak boleh membacanya asal-asalan. Ya, makharijul hurufnya harus pas, panjang pendeknya, karena kalau dia salah membacanya akan merubah arti, begitu, dan merubah maknanya. Nah, oleh karena itu belajar Al-Quran ini menjadi penting. Dan Al-Quran sendiri menjelaskan tentang fadilah daripada bulan suci Ramadan ini adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bahwa bulan suci Ramadan ini Allah pilih ya diturunkannya Al-Quran. Nah, jadi ketika kita di Ashrul Awakhir i'tikaf di dalam masjid, berlama-lama di dalam masjid, antara lain selain daripada salat Qiyamul Ramadan atau salat tahajud ya, adalah membaca Al-Quran, ya, tilawah Al-Quran. Nah, tentu ini adalah mujahadah yang besar, Ustaz. Kenapa? Karena memang terkadang membaca Al-Quran ini ya, halaman pertamanya aja yang bisa mata itu terbuka dengan sempurna, Ustaz. Begitu masuk ya halaman kedua, halaman ketiga sudah mulai bersatu antara huruf dan barisnya. Begitu. Jadi ini mujahadah. Butuh apa? Mujahadah ini maksudnya butuh kepada konsentrasi, kesungguh-sungguhan, semangat, azam, ya, motivasi dalam diri, agar insya Allah kalau tahun lalu bisa sekali khatam, tahun ini bisa insya Allah 2 kali khatam. Ya, memang ada kita memaksakan diri kita sedikit lebih daripada bulan-bulan yang sebelumnya, dan kita berupaya agar ya kita dapat menghatamkan Al-Quran, ya, target paling tidak membacanya dalam kehidupan kita ini. Pernahlah kita menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan paling tidak, yaitu dalam bulan suci Ramadan. Apalagi kita ketahui bahwa dalam bulan suci Ramadan
di Ashrul Awakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang Lailatul Qadar yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa keutamaan kemuliaan satu malam Lailatul Qadar itu sama dengan kemuliaan 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun, ya. Nah, banyak sudah penjelasan para ulama tentunya kita ketahui tentang hal ini, ya, tapi bagaimana kita mampu menjemput, ya, hikmah, kemudian keberkahan, ya, anugerah yang Allah tebarkan di dalam malam daripada Lailatul Qadar itu sebagaimana yang telah dibacakan oleh qari'ah kita di awal tadi. Nah, tentu ini kapan kita bisa melaksanakannya? Apabila kita konsisten, istiqamah dalam beribadah khususnya di dalam masjid. Tapi kalau kita istiqomahnya di mall, di pasar, ya, sibuk dengan urusan duniawiyah, maka kemungkinan Lailatul Qadarnya tidak akan pernah nyampe pada kita. Menarik Ustaz, syukran, jazakumullah. Pemirsa jangan kemana-mana, menarik kajian kita, dan apalagi yang bisa kita lakukan di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Dan yang paling penting tadi, di akhir Ramadan itulah yang paling nikmatnya luar biasa untuk bertakarub kepada Allah. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini, masih dalam acara Indahnya Ramadan. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda masih dalam acara Indahnya Ramadan. Kita pernah dengar ya Rasulullah mengatakan bahwasanya man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa orang yang berburu mencari Lailatul Qadar, dan itu ada di 10 malam terakhir. Dan alhamdulillah topik kita membahas tentang keutamaan 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Insyaallah Tuan Guru kita akan melanjutkan kajian. Namun Ustaz izin, ada juga di tengah-tengah masyarakat sebelum kita lanjutkan tentang apa lagi yang bisa kita lakukan. Sering di tengah-tengah masyarakat itu Ustaz, Ramadan itu terbagi 3 Ustaz ya. Yang terakhir itu Itqum minan nar, itu apa yang bisa disampaikan di situ Ustaz? Silakan Ustaz. Jadi ada hadis, memang hadisnya diperdebatkan di kalangan para ulama tentang status kesahihannya, tapi hanya sebagai fadailul a'mal untuk mendukung dan menyemangati kita dalam memotivasi kita untuk beribadah, maka dapat dipergunakan bahwa 10 yang pertama adalah keberkahan. Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahannya, kemudian Allah berikan kepada maghfirah, ampunan di 10 terakhir, dan itqum minan nar di 10 terakhir daripada Ramadan. Jadi 10 pertama, pertengahan, dan akhir. Yang pertama adalah keberkahan, kemudian ampunan, dan begitu juga dilepaskan dari api neraka. Tentu ini adalah tahapan-tahapan di mana maksudnya bagaimana kita dapat mencapai kepada itqum minan nar, dilepaskannya daripada api neraka. Tentu adalah dapatnya dulu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dapat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita jemputlah keberkahannya dengan berbagai amal ibadah. Artinya start daripada hari pertama Ustaz Jarod sampailah hari terakhir ada konsistensi. Ya, makanya doa Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal daripada Ramadan itu kan, Allahumma ahilla alaina syahra bil amni wal iman was salamati wal islam. Jadi ada kata-kata iman dan ada kata-kata Islam, bahwa kita harus menempah diri kita memang dari sejak hari pertama sampailah hari ke-29 atau hari ke-30. Besok itu adalah hari-hari di mana kita mengisinya dengan berbagai amal ibadah. Artinya jangan sampai perilaku kita, ucapan kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita di luar Ramadan dengan di dalam bulan suci Ramadan sama saja. Gitu, masih menggosip, masih memfitnah, masih mengambil yang haram, ya. Tapi kita berubah, kita mencoba untuk menempah diri kita menjadi lebih baik di dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan itu menjadi modal penting untuk berikutnya, begitu. Untuk hari-hari berikutnya pasca Ramadan itu sendiri. Masya Allah, barakallah. Nah, Ustadz, tadi kita terhenti Ustadz menyampaikan tentang tadi Rasulullah maksudnya mengkencangkan di 10 terakhir itu mengurangi makan, kemudian tidak campur, kemudian tadi Ustadz menyampaikan ada tadabbur Quran, ada juga Lailatul Qadar. Ada yang lain Ustadz? Iya. Jadi di dalam bulan suci Ramadan ini, di Asyurul Awakhir juga para sahabat misalnya menggiatkan kegiatan-kegiatan sosial, ya, seperti membayar zakat fitrah,
ya, kemudian memberikan infak dan sedekah, mengajak orang berbuka bersama. Jadi ini adalah tradisi sunnah yang alhamdulillah kita hari ini juga mengerjakannya, ya. Mudah-mudahan intensitasnya juga tidak berkurang pada tahun ini, di mana kita bisa mengajak saudara-saudara kita untuk berbuka, bertemu, bersilaturahim, saling maaf memaafkan, karena memang inilah saat-saatnya di mana kita bisa saling berjabat tangan, saling berangkulan, saling melepaskan amarah kita satu sama lain dan memaafkan satu sama lain di antara. Inilah momennya di Asyurul Awakhir ini, sehingga ketika kita keluar selesai daripada Ramadan ini persis seperti apa yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi orang-orang yang berhak untuk mengucapkan Allahu Akbar, Allah, itu adalah orang-orang yang mampu memanage emosinya, mampu mengendalikan dirinya di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga pasca Ramadan dia benar-benar adalah orang yang selalu kita sebut dengan minal a'idin wal faizin, dari golongan orang-orang yang menang dan orang-orang yang kembali kepada fitrahnya. Nah, inilah yang kita harapkan dengan apa? Tidak hanya ubudiyah secara personal, individual, yaitu dalam bentuk salat, dalam bentuk i'tikaf dalam masjid, dalam bentuk tilawatil Quran, tadarusul Quran, tapi juga bagaimana ibadah sosial kita, ya, yaitu membayar zakat fitrah. Zakat fitrah dalam mazhab Syafi'i 2,7 kg dari beras yang kita makan sehari-hari. Artinya sangat kecil jika dibandingkan dengan apa yang kita miliki sesungguhnya. Katakanlah 3 kilo digenapkan dari 2, kalau kita mengkonsumsi beras harganya katakanlah 15.000, baru 45.000. Nah, artinya dalam hal ini tentu bagaimana kita dapat berbagi, apalagi banyak saudara-saudara kita dari kaum muslimin, muslimat, ya mungkin jiran tetangga kita yang hidupnya juga dalam kondisi tidak baik-baik saja begitu. Maka inilah kesempatan kita dapat berbagi. Tentu berbagi di bulan Ramadan ini, apalagi melaksanakan perintah menunaikan zakat, adalah suatu hal yang sangat baik. Nah, di sisi lain Ustadz, selain ibadah sosial dalam bentuk zakat, ya, zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah yang kita tunaikan, ya juga itu tadi yang kita sudah singgung, bagaimana kita dapat saling menghalalkan. Ya, saling menghalalkan itu dalam artian kita dapat saling memaafkan. Makanya pasca Ramadan ada kita kenal istilah halal bihalal begitu. Sesungguhnya dalam bulan Ramadan inilah kita menyelesaikan hablum minan nas kita ini. Kenapa? Ini jadi penting ya para pemirsa yang dimuliakan Allah. Iya. Karena ketersangkutan antara kita secara individu kepada orang lain itu tidak akan pernah selesai tanpa kemaafan. Dia akan terbawa-bawa sampai pada mahsyar. Misalnya seseorang yang mengambil harta orang lain dengan tanpa izin. Nah, itu tidak akan bisa dimaafkan kecuali dengan izin orang yang diambil hartanya itu tadi. Kalau tidak diizinkan di dunia ini, artinya tidak selesai urusannya di dunia ini, maka akan masuk ke dalam mahkamah akhirat. Jadi tidak sesederhana itu. Makanya kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, bahwa taubatnya kalau kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya ikhlasun niat, kemudian berazam tidak mengulangi dosa yang sama, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, ya, memperbanyak istighfar. Tapi khusus kepada hak-hak hukukul ibad, hak-hak yang berkaitan dengan hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengembalikan, ya, harta yang dia ambil itu atau meminta izin kepada orang yang sudah dia zalimi. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, walaupun kita yakin bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menzalimi orang, tapi ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus naik ke atas mimbar, beliau mengatakan, aku rasa bahwa diriku ini tidak akan lama lagi, dan kalau ada di antara kalian yang memiliki hak pada diriku, maka segeralah sampaikan kepadaku sebelum aku berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau ada kezaliman yang aku lakukan, sampaikan supaya kalian membalasnya di dunia dan tidak terbawa-bawa sampai ke akhirat. Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam ihtiyat, ya, kehati-hatian beliau terhadap diri beliau. Bagaimana dengan kita? Pastinya seperti itu. Dan kisah ini menarik sekali ketika salah seorang sahabat ternyata ada yang nunjuk, Ustaz. Iya. Ada yang nunjuk, saya ya Rasulullah. Ya, kemudian sahabat itu ditanya oleh Rasulullah, apa yang aku lakukan pada dirimu? Silakan kau lakukan pada diriku. Maka sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, engkau pernah memukulku di bagian ini, di bagian ini.
Maka Rasul SAW ketika itu menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengambil cemeti atau pukulan, tapi para sahabat ketika itu sudah sangat marah dengan sahabat yang mengatakan bahwa Rasul pernah memukulnya. Kemudian Rasul SAW menyerahkan cemeti itu, katakan di mana aku pukul dirimu, maka disitulah engkau pukul. Katanya di dada ketika itu. Sahabat itu mengatakan di dada ketika itu engkau pukul aku. Maka Rasul SAW menyodorkan dadanya. Ketika itu para sahabat sudah menangis dan sudah marah dengan sahabat itu, tapi karena itu permintaan dari Rasul SAW sehingga tidak ada yang berani untuk protes. Kata sahabat itu lagi, tidak, ketika itu engkau memukulku ya Rasulullah, aku tidak beralas, tidak ada baju ketika itu, langsung ke tubuhku. Maka kata Rasul SAW, baik kalau begitu, dibukanyalah dadanya dan tidak ada sehelai daun pun lagi atau sehelai kain pun lagi di tubuh Rasul SAW, dalam artian dadanya terbuka. Ketika itulah sahabat itu menerkam Rasul SAW dan menciumnya. Ternyata itu adalah siasat saja, strategi dari sahabat itu agar dia dapat mencium dada Rasul SAW. Jadi artinya hikmah yang kita bisa ambil di situ bahwa kemaafan ini menjadi sangat penting di Asyurul Awakhir ini. Intinya kita memaafkan saudara kita dan saudara kita memaafkan diri kita. Sebab al-afu itu adalah salah satu nama angin di padang pasir yang berhembus, al-afu, di mana kalau kita tahu, sama kita ketahui, kalau kita melihat unta berjalan di padang pasir, maka akan ada jejak kakinya di padang pasir itu. Nah, jejak kaki di padang pasir ini, Ustaz, akan hilang apabila ada angin yang bernama al-afu itu tadi. Angin yang semilir, yang pelan, lama-lama menutup jejak api. Artinya orang yang sudah memaafkan itu tidak mengingat-ingat lagi kesalahan saudaranya pada dirinya. Betul-betul sudah dia tutup. Jadi kalau ada yang bilang, aku maafkan kau ya semalam ya, jangan kau ulangi lagi. Berarti itu belum dimaafkan sesungguhnya. Kenapa? Karena dia masih mengingat-ingat, membangkit-bangkit, mengungkit-ungkit kembali kesalahan daripada. Kalau kita sudah maafkan ya sudah, kita tidak lagi membahasnya. Nah Ustaz, kalau kita kaitkan dengan kondisi kita hari ini Ustaz, kondisi negeri kita hari ini juga, berarti ketika ada orang yang mendolimi mengambil hak, katakanlah korupsi yang hari ini extraordinary kan, luar biasa ini kan Ustaz, itu berarti dia harus mendapatkan keredoan dari setiap masyarakat berarti Ustaz. Berat sekali kalau udah ada kaitannya dengan hak orang gitu Ustaz. Pasti. Persis Ustaz. Jadi tidak taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin selesai. Tapi kepada hukuk wal ibad tidak. Sampai dia mampu mendapatkan izin. Oleh karena itu berat. Berat sekali untuk apalagi mengelola harta umat, masyarakat apabila tidak benar-benar, tidak amanah, tidak sesuai dengan apa yang sudah dia katakan, dengan apa yang sudah dia janjikan, pastilah. Maka Allah mengatakan yauma tublas sarair, hari di mana Allah akan bukakan rahasia yang kita sembunyikan di dunia. Mungkin orang ada yang mengambil, ada yang ketahuan, ada yang nggak ketahuan juga kan Ustaz. Nah, bagaimana yang tidak ketahuan? Yang ketidakketahuan itu kelak akan Allah tunjukkan yauma tublas sarair. Masya Allah. Nah, begitu juga Ustaz, hari ini ketika ada orang yang dalam tanda petik belum dewasa dalam menghadapi, mungkin di dunia perpolitikan misalnya ada pilihan-pilihan yang berbeda dan itu terkadang sampai terbawa-bawa Ustaz. Itu bagaimana nasihat Ustaz? Iya, tentu kita mengatakan bahwa pilihan pastilah berbeda. Berbeda. Iya. Sama ketika kita juga harus memilih pasangan hidup kita. Iya. Dan tidak ada yang pilihan itu yang sempurna karena kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam hal ini silahkan berbeda. Kita sudah biasa. Berbeda pendapat saja kita sudah biasa seperti sebeda pendapatan. Iya, pendapatan saja pun kita berbeda-beda apalagi berbeda pendapat. Jadi dalam hal ini pilihan dan yang lainnya tentu kita satu bangsa, satu tanah air di negara kesatuan Republik Indonesia ini kita jaga kita bersama-sama dengan kebersamaan, dengan persatuan kita akan pasti bisa melakukan banyak hal tentunya yang kita inginkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan di dunia ini Ustaz sesungguhnya akan kita pertanggungjawabkan kelak di padang mahsyar. Tsumma latus'alunna yauma idzin
anin na'im, di setiap apa yang Allah berikan kepada kita dari nikmat kehidupan di dunia ini, pasti Allah akan mintai pertanggungjawabannya. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat, menarik sekali kajian kita tentang keutamaan 10 hari terakhir. Terakhir Ustaz mengatakan, udahlah, ketika ada permasalahan hablum minanas, kita harus kita perbaiki, kita selesaikan nanti sampai kita saling halal bihalal ketika di Hari Raya Idul Fitri tentunya. Nah pemirsa, kita lanjutkan kajian kita setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa yang masih setia menemani di depan layar televisi Anda, masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah, kita membahas tentang keutamaan 10 terakhir di bulan Ramadan yang dibahas oleh Tuan Guru kita Dr. Ardiansyah LC MAG Hafizahullah. Beliau sebagai Wakil Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara, dan tadi di segmen sebelumnya beliau sudah menjelaskan kepada kita tentang amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika berada di bulan Ramadan, tentunya di 10 terakhir. Nah, hari ini juga Ustaz izin, sebelum saya juga lupa, ada sebuah tren nih Ustaz, bisa dikatakan sebuah menjadi tradisi yang saya nggak tahu baik atau tidak, tapi yang jelas ketika kita melihat di Jazirah Arab pada umumnya, di Mekah, Madinah pada umumnya, itu di 10 terakhir itu orang berbondong-bondong ke masjid Ustaz. Nah di kita ini Ustaz, 10 terakhir itu berbondong-bondong ke pasar Ustaz, ke mall, kemana. Ini fenomena apa yang terjadi Ustaz? Dan bisa diberikan nasihat Ustaz? Ya, tentu para pemirsa Indahnya Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini terjadi, pertama mungkin kekurang pahaman Ustaz ya. Bagaimana kita sebelum Ramadan sesungguhnya sungguh-sungguh sekali berdoa. Ya, sangat bersungguh-sungguh kita berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa itu, ya malah mohon maaf ya, tidak semua tapi sebahagian kecil daripada masyarakat itu menyia-nyiakan kesempatan itu, sehingga yang harusnya di Asyurul Awakhir itu yang penuh itu dalam masjid, tapi bergeser kepada penuhnya mal-mal, pusat perbelanjaan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu para pemirsa yang dimuliakan Allah, yang perlu kita ingat adalah jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Ya Allah. Ya. Kalau ini Ramadan terakhir bagi kita, maka jadikanlah ia Ramadan yang terbaik. Terbaik dalam amal ibadah, terbaik dalam kita tilawatul Quran, tadarusul Quran, berbagi antar sesama, sehingga kita tahu betul ya bahwa tidak mesti berpakaian baju baru, apalagi sekarang dengan sangat mudah kita untuk berbelanja. Karena apa? Karena pasar itu hakikatnya sudah ada di dalam handphone kita. Ya, hakikatnya pasar itu, toko-toko itu semuanya sudah ada di dalam gadget kita. Tinggal kita mau pilih yang mana. Nah, artinya tidak ada alasan sesungguhnya untuk lari dari masjid, untuk keluar dari i'tikaf, untuk berlama-lama di luar daripada masjid. Tapi inilah saatnya. Dengan satu ingatan, jangan-jangan ya Allah, ini adalah Ramadan yang terakhir yang Engkau berikan kepada kami. Betapa banyak jiran tetangga, teman sahabat, handai taulan yang telah mendahului kita dan tidak lagi bersama kita di bulan Ramadan ini. Dan kita pun pasti satu masa akan seperti itu. Nah, ini satu hal yang menjadi sangat penting Ustadz untuk kita sampaikan ke tengah-tengah masyarakat kita, mungkin melalui khutbah Jumat, melalui ceramah-ceramah, dan tentunya kita sendiri pun menyadari bahwa Ramadan ini ya tidak akan tergantikan dengan hari-hari yang lain. Ketika kita ingin salat tarawih, tidak ada kecuali dalam bulan Ramadan. Ketika kita ingin berpuasa di bulan yang lain, ya tidak ada puasa Ramadan di bulan yang lain, ya adanya di dalam bulan Ramadan. Puasa di bulan yang lain itu ya puasa-puasa sunnah saja. Ya, kalaupun ada puasa wajib ya mungkin puasa ganti malah. Nah, artinya kespesialisan ini yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dari hadis qudsi, dalam hadis qudsi, ya fa innahu li wa ana ajzi bihi kullu amali ibni adam lahu illa as-siyam
fa innahu li wa ana jazi bihi. Semua amal ibadah daripada seorang hamba itu adalah miliknya kecuali puasa. Kecuali puasa di bulan Ramadan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan itu milikku dan akulah yang akan memberikannya ganjaran atau balasannya. Jadi menyadari akan hal itulah para pemirsa indahnya Ramadan, kita berupaya ya. Dengan apa? Doa kita, ya Allah mampu membuat kita memaksakan diri kita. Ya, sambil berkelakar atau berseluruh, selalu para ustadz itu mengatakan doanya apa ustadz? Doanya Allahumma paksa. Nah, Allahumma gitu. paksa. Iya. Ya Allah, kita harus memaksa diri kita. Bagaimana kita mampu memaksa diri kita? Karena memang diri kita ini ya cenderung kepada ya mengikuti syahwat. Ya, syahwat daripada hawa nafsu kita, syahwat daripada keinginan untuk berbuat yang tidak baik. Nah, oleh karena itu ya memang harus kita arahkan, kita paksa. Makanya perlu teman, Ustaz, teman, kebersamaan agar saling menguatkan. Bahkan kalau di Saudi Arabia, di Mekah, di Madinah itu saya menyaksikan ya Ustaz ya, bertahun-tahun kita menyaksikan kalau di bulan Ramadan itu Masya Allah mereka mengkhususkan membawa anak-anaknya, membawa keluarganya itu ya, meski berbuka di Masjidil Nabawi, Masjidil Haram sampai tarawih ya, bahkan mereka melaksanakan umrah. Makanya kalau sudah Ashurul Awakhir itu ya sama dengan haji, luar biasa. Jumlah manusianya itu sama dengan haji, apalagi malam 27, malam 29. Karena apa? Karena itu diyakini puncak daripada Ramadan. Malam 27 itu Ustaz, saya ingat awal sekali saya di sana tahun 93 Ustaz. Ya, Ramadan tahun 93 ketika itu pertama itu penuh sesak Masya Allah. Jemaah itu ya. Itu pada masa itu. Apalagi dengan sekarang jumlahnya bisa sampai berjuta-juta manusia berkumpul dalam satu titik yang dan beribadah dengan ibadah yang sama. Jadi satu vibes atau istilahnya sekarang semangat ya yang terjadi, dan ini tidak mesti hanya di sana, tapi bagaimana kita mampu menciptakannya di masjid-masjid di lingkungan kita. Tentunya apa? Dengan adanya teman, sahabat, adanya kita panggil qari ya yang bacaannya bagus menjadi imam. Ya, dan inilah kesempatannya di mana kita banyak beramal ibadah. Insya Allah dengan cara itu kita menjemput fadilah, keutamaan daripada Lailatul Qadar itu tadi. Ya, Allah catatkan pula kita pada malam hari itu, ya khususnya malam-malam ganjil, malam ke-21, ke-23, ke-25, 27, ya, malam 29 kata Rasul SAW, taharru Lailatul Qadri fi witri min ashril awakhir, ya carilah, intip-intiplah ya malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil. Jadi para ulama dahulu mereka bahkan tidak keluar dari masjid. Bahkan Rasul SAW diriwayatkan dalam hadis yang sahih juga riwayat Imam Muslim, beliau sampai bersisir pun ya beliau hanya memasukkan kepalanya melalui jendela dan rambutnya disisir oleh Aisyah. Artinya tidak maunya beliau meninggalkan masjid di Ashurul Awakhir itu. Nah inilah sesungguhnya yang menjadi sunnah, ya, menjadi tradisi yang harus kita bangun, dan tentunya kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita. Insya Allah kita istiqamah. Ya terasa berat Ustaz, pasti. Ya, kalau dalam beribadah ini terasa berat lah. Baca Quran berat. Ya, karena memang terkadang hati kita, jiwa kita itu tidak tergiring dan tidak terbiasa mungkin dengan itu. Biasanya apa? Main game kalau anak-anak. Kan? Kemudian ya kalau membaca handphone ya bisa berjam-jam bahkan. Ya kalau kita lihat durasi penggunaan handphone melalui layarnya itu berapa lama kita bisa menggunakannya. Nah, oleh karena itulah ya hanya 1 bulan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala dengan indahnya mengatakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Hari-hari yang sangat singkat. Ini tidak terasa hari-hari berlalu dalam bulan suci Ramadan, tiba-tiba kita sudah berada di penghujung daripada Ramadan itu. Selalu seperti itu. Ya, maka mari kita menghimbau diri kita, keluarga kita seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam wa aiqadha ahlah, dan beliau bangkitkan keluarganya. Artinya ya walaupun keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap saja beliau menghimbau, mengajaknya untuk beramal ibadah di malam hari. Ya, dan begitu juga di siang harinya berpuasa, apalagilah dengan kita. Maka insya Allah dengan semangat itu Ustaz, dengan istiqamah itu,
kita terjauh daripada maksiat, dan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, kesejahteraan bagi kita, ya sampailah nanti kita benar-benar menjadi hamba Allah yang menang, al-faizin wal aidin, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah dan kesucian kita. Masya Allah. Nah Ustaz, berburulah dia nih malam Lailatul Qadar itu, dia cari malam Lailatul Qadar itu. Kayak mana dia tahu dia dapat Lailatul Qadar itu, dan apa yang dibacanya Ustaz ketika pada saat itu? Nah, ada penjelasan daripada Al-Imam Al-Ghazali menarik ya dalam kitab Syarah I'anah, juga I'anatul Talibin. Di situ juga disebutkan kalau awal Ramadan itu hari ini, maka nanti malam kesekian, itu ada dijelaskan begitu ya. Tapi tentunya Ustaz, dia tidak hanya fokus di Asyrul Awakhir, tapi sejak awal lah dia mesti menitinya dengan baik. Jadi dengan mendapatkan keberkahan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, barulah jadi nggak bisa lompat. Kayak naik tangga juga Ustaz, satu-satu. Nggak bisa langsung ikuti ritmenya ya. Jadi artinya taharrul Lailatul Qadar di Asyrul Awakhir itu semata-mata hanya itu yang ingin dia kerjakan, dengan mengabaikan 20 hari awalnya tentu tidak akan pernah tercapai. Itulah kenapa para ulama dahulu mengisi hari-harinya sejak awal. Ya, sejak awal, hari pertama, kedua, ke-10, ke-15, sampailah kepada Asyrul Awakhir. Memang di sini dibutuhkan ya keistiqomahan, konsisten dalam beramal ibadah. Jadi ketika dia khususnya di malam-malam ganjil bisa dia lakukan i'tikaf, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, membaca terjemahannya, ya, beristighfar sebanyak-banyak istighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diadakan tausiyah, muhasabah, zikir, ya, sampai kita menangis. Ingat dosa kepada emak, ingat dosa kepada ayah, ingat dosa kita kepada tetangga. Kalau kita yang sudah berkeluarga, dosa kepada suami, dosa kepada istri, bahkan dosa kita kepada anak-anak kita, ya, dosa kita kepada orang lain, menceritakan aibnya, ya, atau memfitnah dan segala macam. Ini semua kita renungkan pada malam hari itu, sehingga luluhlah diri kita ini dalam istighfar itu. Jauhlah diri kita dari kesombongan, meneteslah air mata kita, dan ketika itu ya ada rasa di dalam diri kita itu, di mana rasa ketenangan, rasa lapang dalam hati kita, dan yakinlah kita insya Allah istighfar kita, permohonan ampun kita kepada Allah, Allah terima. Apa yang kita baca tuh Ustaz? Saya pernah membaca tuh Allahumma innaka afu, gitu-gitu Ustaz. Iya. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara konsisten ya terus menerus untuk kita dapat amalkan adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa, memang doa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu singkat-singkat Ustaz. Agar apa? Agar umatnya mudah mengamalkannya dan mudah menghafalnya. Ya, mudah menghafalnya dan mudah mengamalkannya. Jadi itulah yang kita. Tetapi sesungguhnya bukan hanya melafazkannya, Allahumma innaka afuwun karim, tapi mencoba menyelami maknanya dan meresapi pada diri kita. Begitu. Itu yang paling penting. Sehingga meneteslah air mata kita dalam bentuk apa? Pengakuan kita terhadap dosa-dosa kita, atau yang disebut dengan Abu Nawas al-i'tiraf, pengakuan atas dosa-dosa kita. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Masya Allah, pemirsa, kalau dengan Ramadan tidak membuatmu bertaubat, nunggu bulan kapan lagi? Jangan kemana-mana, masih dalam acara indahnya Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa masih setia menemani di depan layar televisi Anda, masih dalam acara indahnya Ramadan TVRI. Nah, pemirsa, kita membahas tentang keutamaan 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan hari ini segmen yang terakhir di mungkin kesimpulan dan close statement dari Tuan Guru kita. Masya Allah, semoga Allah menjaga guru-guru kita ya, terus memberikan pencerahan di tengah-tengah umat. Karena kalau wafatnya para ulama itu musibah yang sangat luar biasa. Siapa generasi penerus? Maka jadikan anak-anak kita generasi penerus yang menegakkan agama ini. Ustaz, ada 5 menit lebih kurang Ustaz untuk memberikan penutupan dan close statement. Silakan Ustaz. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam indahnya Ramadan ini pasti banyak sekali guru-guru kita, para ulama, ya, ustaz-ustaz kita yang mengajarkan kepada kita berbagai ragam amal ibadah. Yang terpenting
tidak hanya sebatas ilmu, tapi juga diamalkan. Karena kata pepatah, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan, maka layaknya seperti pohon yang tidak berbuah. Maka daripada itu banyak sekali amal ibadah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya i'tikaf di masjid. Selama i'tikaf itu apa yang dilakukan? Membaca Al-Qur'an, beristighfar, berdoa, ya. Kemudian begitu juga muhasabatun nafs, ya, salat tarawih, salat qiyamul Ramadan, dan kita isi dengan salat-salat sunat yang lain, salat sunat taubat, ya, salat sunat hajat, ya, dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang dilapangkan Allah rezekinya, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala waktunya, maka kita bisa melaksanakan umrah di dalam bulan suci Ramadan. Karena umrah di bulan suci Ramadan ini juga pahalanya luar biasa. Umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umrah di bulan Ramadan maka pahalanya itu sama melaksanakan ibadah haji bersamaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua adalah amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Dan tentunya di Asyrul Awakhir ini kita juga melakukan amalan sosial dalam melaksanakan mengeluarkan zakat, ya, zakat harta, zakat fitrah kita. Walaupun zakat harta itu tidak mesti di dalam bulan suci Ramadan, sebab kalau sudah sampai nisab dan haulnya maka dia harus dikeluarkan. Nah, zakat fitrah lah yang kita keluarkan di dalam bulan suci Ramadan. Ini bentuk daripada kepedulian sosial kita kepada sesama, untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita dan mencoba untuk berbagi kepada sesama kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan azam dan keistiqomahan kita yakin kita mampu menuntaskan bulan suci Ramadan ini dengan baik, dan kita keluar dari bulan Ramadan ini dengan takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan Allah membesarkan kita, membesarkan kehidupan kita dalam artian Allah lapangkan seluruh urusan kita. Dan Allah beri hidayah kepada kita, Allah beri petunjuk dalam artian bahwa setelah Ramadan, pasca Ramadan, kita menjadi lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Saudaraku, jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Istiqomahlah untuk berbuat, karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Mudah-mudahan ya, pertemuan kita dalam indahnya Ramadan ini dengan berbagai tema dan dalam kesempatan ini berkaitan dengan amalan-amalan di Asyrul Awakhir ini menguatkan keistiqomahan kita, menguatkan hati kita untuk tetap menjadi hamba Allah yang terbaik sampai kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, Ustaz. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan menjadikan ilmu yang Ustaz berikan ini menjadi amal jariah untuk Ustaz tentunya. Pemirsa, indahnya Ramadan, waktu juga yang memisahkan kita. Jadi pentingnya keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, karena puncak kemuliaan Ramadan itu juga terletak pada 10 terakhir. Dan biasanya di 10 terakhir itu banyak orang yang bergelimpangan ya. Di awal-awal mereka semangat, di akhir-akhir mereka pada lelah semuanya. Tapi tidak bagi kita. Mudah-mudahan kita yang mendengar kajian ini, pemirsa indahnya Ramadan, dan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang terus semangat, baik Ramadan di awal, di tengah, di akhir, maupun setelah Ramadan menjadi hamba Allah yang istiqomah. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya saya Ibnu Jarod dan tuan guru kita sekaligus kerabat kerja mohon undur diri dari hadapan kita semua. Ila liqa ma salamah wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.